Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga adik-adik semua sehat dan semoga adik-adik semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkenalan dulu ya. Nama saya Nana Irliana dari kampus UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mengajar materi tentang induksi matematika. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, saya ingin menjelaskan kepada adik-adik apa sih indikator sama tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi indikator pembelajaran kita hari ini itu adalah jadi siswa itu mampu untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan induksi matematika dalam pembuktian rumus, jumlah sigma atau notasi sigma. Setelah itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu apa? Nah, jadi siswa itu mampu untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan induksi matematika dalam pembuktian rumus jumlah sigma atau notasi sigma. Lanjut saja kita ke pembahasan. Jadi pembahasannya itu adalah mengenai tentang prinsip-prinsip induksi matematika. Nah, apakah induksi matematika? Ada yang tahu apa itu induksi matematika? Nah, jadi induksi matematika itu merupakan metode pembuktian dari suatu pernyataan Fn adalah benar untuk bilangan asli. Nah, bilangan asli itu bilangan yang seperti apa? Jadi bilangan asli itu adalah bilangan yang bukan 0, tetapi dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya itu ada langkah pengerjaannya. Nah, misalkan Pn itu merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Nah, pernyataan Pn itu benar jika melalui langkah-langkah berikut ini. Nah, jadi langkah-langkahnya itu ada langkah awal itu P1 itu benar. Selanjutnya ada langkah induksi. Nah, langkah induksi ini jika PK itu benar, maka Q plus 1 itu benar. Nah, untuk setiap K itu bilangan asli. Nah, di sini adik-adik saya akan memberikan contoh soal kepada adik-adik. Contohnya itu adalah tunjukkan apakah pernyataan berikut itu benar. Soalnya itu adalah 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah titik ditambah 4n kurang 1 sama dengan 2n pangkat 2 ditambah n. Kita kerjakan sama-sama ya. Nah, jadi penyelesaian Pn sama dengan soalnya tadi 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah titik ditambah 4n kurang 1 sama dengan 2n pangkat 2 ditambah n. Sesuai yang saya jelaskan tadi, untuk langkah pengerjaannya itu ada langkah awalnya dulu. Nah, jadi langkah awalnya itu adalah n-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi maka Pi dikali yang tadi itu adalah n, kita ganti dengan angka 1 sama dengan 4 dikali dengan yang tadi itu juga adalah n, kita ganti dengan 1 dikurang 1 sama dengan 2 diganti yang ada n-nya tadi kita ganti dengan angka 1, pangkat 2 ditambah 1. Nah, jadi 4 dikali 1 itu adalah 4 dikurang 3 sama dengan 3. Sama dengan 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 1 itu adalah 3. Nah, jadi langkah awalnya itu adalah 3 sama dengan 3 itu adalah benar. Selanjutnya itu ada langkah induksi. Nah, jadi adik-adik bisa mengasumsikan benar untuk n itu sama dengan k. Jadi PK sama dengan sesuai dengan soal tadi 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah titik ditambah 4K dikurang 1 sama dengan 2K pangkat 2 ditambah K.
kita asumsikan itu adalah benar. Nah, untuk N itu adalah sama dengan Q ditambah 1. Q ditambah 1 sama dengan 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah titik ditambah 4K dikurang 1 ditambah 4 Q ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 2K pangkat 2 ditambah K. Jadi kita jabarkan. Jadi di sini ada di bawahnya itu adalah 2K pangkat 2 ditambah K ditambah 4K ditambah 4 ditambah 1 sama dengan yang di atasnya tadi 2K pangkat 2 ditambah K itu kita jabarkan menjadi 2 dikali K ditambah 1 pangkat 2 ditambah K plus 1. Nah, selanjutnya sama dengan lagi di bawahnya 2K pangkat 2 ditambah 5K ditambah 3 sama dengan 2K plus 1 pangkat 2 ditambah K plus 1. Selanjutnya sama dengan lagi 2K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 2 ditambah K plus 1 sama dengan 2K plus 1 pangkat 2 ditambah K plus 1. Selanjutnya lagi ada sama dengan lagi sini 2 dikali K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 ditambah K ditambah 1 sama dengan 2K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1. Jadi hasilnya itu adalah terbukti. Jadi untuk langkah awal dan langkah induksi itu adalah benar, maka pernyataannya itu bisa disebut dengan benar. Selanjutnya itu ada penerapannya, maksudnya penerapan induksi matematika itu menggunakan notasi sigma. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya notasi sigma itu bisa kita tuliskan seperti sigma I sama dengan 1 sampai N, UI sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik sampai UN. Selanjutnya ada contoh soal lagi mengenai penerapan induksi matematika menggunakan notasi sigma. Soalnya, buktikan bentuk notasi sigma ini di bawah ini dengan induksi matematika. Sigma N sama dengan 1 sampai N, 2N sama dengan N plus 1. Nah, kita kerjakan sama-sama lagi ya. Jadi penyelesaiannya, di sini penyelesaiannya ada berbagai macam langkah. Jadi langkah pertama itu kita menunjukkan bahwa rumus adalah benar untuk N itu sama dengan 1. Jadi 2 N tadi kita ganti dengan angka 1. Pokoknya setiap angka N kita ganti dengan angka 1 sama dengan 1 ditambah buka kurung 1 ditambah 1. Jadi 2 dikali 1 itu sama dengan 2 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi 2 sama dengan 2 itu adalah benar. Langkah kedua, kita memisalkan rumus tersebut berlaku untuk N itu sama dengan K. Jadi sigma N sama dengan 1 sampai K, 2N sama dengan N plus 1. Langkah yang ketiga itu kita membuktikan bahwa rumus itu berlaku juga untuk N itu sama dengan K plus 1. Jadi sigma N sama dengan 1 sampai K, 2N ditambah sigma N sama dengan Q plus 1 sampai K plus 1, 2N sama dengan K plus 1 buka kurung K plus 1 plus 1 tutup kurung. Jadi yang kita kerjakan itu adalah dari ruas kiri terlebih dahulu. Jadi sigma N sama dengan 1 sampai K, 2N ditambah sigma N sama dengan K plus 1 sampai K plus 1, 2N sama dengan K buka kurung K plus 1 ditambah 2 K plus 1 sama dengan
sama dengannya lagi di bawahnya. K kuadrat ditambah 2K ditambah K ditambah 2. Jadi hasilnya itu adalah K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Itu adalah hasil yang di ruas kiri. Selanjutnya ada yang di ruas kanan. Jadi K plus 1 buka kurung K plus 1 plus 1 sama dengan K plus 1 buka kurung K plus 1 tutup kurung, sama dengan K pangkat 2 ditambah 2K ditambah K plus 2 sama dengan K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Maka dapat disimpulkan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan tadi adalah terbukti. Pembahasan tadi sudah selesai. Jadi di sini saya akan menyimpulkan dari induksi matematika. Jadi induksi matematika itu adalah suatu teknik yang dikembangkan untuk membuktikan itu adalah suatu pernyataan. Nah, pernyataan yang dimaksud itu seperti apa? Jadi pernyataannya itu adalah dia hanya dibatasi pada pernyataan yang menyangkut dengan bilangan bulat. Yang kedua itu induksi matematika itu bisa digunakan untuk mengecek hasil proses itu terjadi secara berulang-ulang sesuai pola tertentu. Yang ketiga, induksi matematika itu bisa kita gunakan dalam membuktikan suatu pernyataan yang khusus dengan menyangkut bilangan bulat positif. Dengan menggunakan induksi matematika atau mengurangi pembuktian pada suatu bilangan bulat positif ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan jumlah langkah yang terbatas. Jadi itu tadi adalah kesimpulan dari induksi matematika. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya. Yang terakhir, di sini saya akan memberikan latihan soal kepada adik-adik. Semoga dikerjakan ya di rumah. Untuk latihan-latihan, saya ingin mengetahui apakah setelah saya jelaskan tadi kalian itu memahami atau tidak dari penjelasan saya tadi. Jadi di sini saya akan memberikan latihan soal ini. Dan latihannya ini cuman ada satu. Semoga dikerjakan ya. Sekian dari pembahasan saya hari ini mengenai induksi matematika. Semoga adik-adik paham, adik-adik memahami yang saya jelaskan tadi. Semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat untuk kalian semua dan bermanfaat juga untuk saya sendiri. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan ketika saya menjelaskan. Mungkin adik-adik ada yang kurang paham dengan cara saya menjelaskan. Saya memohon maaf karena di sini saya masih belajar. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.